adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau. Buku yang saya pegang ini adalah Laskar Pelangi, cetakan pertama September 2005. Dan kita sama-sama tahu bagaimana dahsyatnya fenomena Laskar Pelangi ini. Selain sudah difilmkan, ada drama musikalnya dan sudah membawa dampak positif ekonomi di masyarakat Belitung. Dan saya akan segera menemui Andrea Hirata, penulis yang fenomenal ini. Selain untuk minta tanda tangan di buku saya tentunya, saya juga ingin menanyakan bagaimana penulis Indonesia bisa menembus panggung internasional. Karena saat ini Laskar Pelangi selain sudah dicetak sejumlah 5 juta kopi di Indonesia saja, juga sudah diterjemahkan ke dalam 23 bahasa asing. Yuk. Halo, Bang Andrea. Apa kabar? Boleh dong minta tanda tangan bukunya. Cetakan pertama, Bang. Waduh, luar biasa. Cetakan pertama ya? Iya. Terima kasih. Berharga sekali tanda tangannya. Terima kasih. Dan sempat ada yang mau membayar buku cetakan pertama ini seharga 5 juta rupiah ya? 5 juta rupiah sekarang, karena udah dianggap orang koleksi mungkin ya. Sudah menjadi. Dulu cetakan pertama kan hanya sekitar 2.000 eksemplar. Terus udah habis, sudah 6 tahun yang lalu. Bagaimana sih rasanya kemudian terjual berjuta-juta kopi diterjemahkan dalam berpuluh bahasa asing? Bagaimana rasanya? Ya rasanya senang tentu saja ya, tapi di sisi lain ada tantangan gitu. Nah, tantangan yang membuat saya nggak bisa mundur lagi. Apakah ada rasa takut juga? Tentu, jadi terutama dengan terbitnya di New York ini, jadi ada perasaan, aduh, gimana ya, bagaimana dunia akan menerima buku saya gitu. Memang di Indonesia acceptance-nya cukup baik ya, di Malaysia, di Singapura juga saya dengar, di China. Tapi kan ini menghadapi pembaca Amerika dan Eropa, yang apakah style menulis seperti ini, tema seperti ini akan mereka sukai, nanti akan kita lihat tahun ini ya. Tapi kabar terkini dari Laskar Pelangi adalah akan diterbitkan oleh penerbit terkemuka di Amerika Serikat ya Bang jadi, ya? Alhamdulillah FSG, Farrar, Straus & Giroux itu memang penerbit nomor 1 lah di Amerika sekarang. Mereka jadi bergengsi karena telah menerbitkan 21 pemenang Nobel sastra, antara lain Pablo Neruda, Nadine Gordimer. Jadi ini apa ya? Ini dunia baru dalam kepenulisan saya. Ini tantangan baru gitu. Namun di sisi lain saya merasa bangga karena bisa membawa nama Indonesia ya. Karena di dalam kancah pergaulan penulis internasional ini kadang-kadang nama Indonesia masih tertinggal dari India, China, Jepang, ya, bahkan Filipina yang penulisnya melesat jauh. Nah, dengan diterbitkannya Laskar Pelangi oleh FSG ini, kita bisa melihat bahwa orang Indonesia bisa juga gitu. Penulis Indonesia setara bisa dengan juga. penulis dari negara-negara Mudah-mudahan. manapun. Ini bukan hanya soal Laskar Pelangi, bukan hanya soal The Rainbow Troops, bukan hanya soal Andrea Hirata, tapi ini soal Indonesia, soal penulis Indonesia. Mari percaya diri, mari belajar menulis dengan baik, sehingga mampu bersaing dengan Fikar Swarup dari India, dari penulis-penulis bagus dari sana yang sudah lebih dulu menembus penerbit-penerbit New York. Perlu saya sampaikan bahwa dalam kancah industri buku global ini, penerbit di New York ini menjadi barometer. Makanya barometer dari dunia buku global ya. Memang Frankfurt juga disebut-sebut orang, tapi New York lah sebenarnya. Makanya ada istilah di New York, if you can make it here, you can make it anywhere. Mudah-mudahan Laskar Pelangi. Tadi Bang Andrea sempat menyebut tentang penulis-penulis dari negara-negara lain seperti India, Cina, bahkan Filipina. Nah,
sementara Indonesia ini tampaknya masih relatif sepi ya nama-nama penulis Indonesia di panggung dunia internasional. Kalau menurut Bang Andrea penyebabnya apa? Apakah semata-mata masalah akses atau seperti apa? Banyak hal, dari yang paling basic bahasa, ya, dimana orang-orang penulis-penulis India umumnya sangat bagus dalam bahasa internasional, sebut saja English. Jadi misalnya mereka menulis sedikit banyak frame of thinking, of experience mereka dengan bahasa dan reference, ya, itu sudah berpikir dalam perspektif pembaca global. Nah, kalau kita sangat lokal di sini, itu pertama. Yang kedua, kemudian kita penulis Indonesia sangat terorientasi kepada industri buku lokal. Sebab industri buku lokal di Indonesia sangat menjanjikan. Bayangkan 250 juta penduduk Pasarnya Indonesia, sudah besar, sangat Desi. besar. Dan apabila ada sebuah buku berhasil, itu sangat akibat ekonominya tuh besar sekali, dan kita menjadi terlupa. Mungkin penulis berpikir ngapain ya susah-susah ya berpikir untuk menulis untuk pembaca global yang belum tentu dapat agent, belum tentu dapat penerbit, belum lagi kendala bahasa. Karena sangat sulit bagi penulis Indonesia untuk memulai menulis dalam bahasa Inggris misalnya. Kalau penulis India, banyak yang sudah bisa menulis dari awal tuh udah dalam bahasa Inggris. Bahasa ibunya juga banyak yang bahasa Inggris. Original work-nya tuh, original writing-nya tuh in English already. Jadi hal-hal seperti itu. Kemudian masalah struktur dalam industri buku juga, di mana kalau kita ingin terbit di Amerika atau Eropa itu tidak mungkin tanpa agent. Jadi kalau di Indonesia kita bisa penulis datang pada penerbit, Pak, ini saya punya buku, tertarik nggak untuk menerbitkan? Penerbitnya atau editor di penerbit itu akan baca, oke kami. Di Amerika nggak bisa begitu. Semua harus diwakili oleh lewat agent. Agent lah yang menilai. Nah, tahapannya sebetulnya seperti apa, Bang Andrea? Apakah harus bestseller dulu misalnya di secara nasionalnya, atau kemudian misalnya katakanlah saya menulis buku tidak bestseller tapi saya terjemahkan saja ke dalam bahasa Inggris, atau seperti apa tahapannya? Tahapannya pertama-tama belajar. Yaitu misalnya begini, kita punya buku ya. Saya bisa mengenalkan pada agent, ya kan? Saya rekomendasikan istilahnya. Saya dengar mekanisme ini terjadi di China, di India, di Filipina. Mengapa penulis sana itu maju? Karena sesama penulis itu kompak. Di kita sama saling penulis support ya. suka berantem. Di kita sesama penulis suka saling mengkritik, saling support. Jadi di sana ada istilah dibawa oleh seniornya atau direkomendasikan oleh orang ini. Dan kita juga akan mendengarkan bagaimana pendapat pembaca Indonesia tentang penulis Indonesia go internasional. Dan jika mungkin, buku seperti apa yang ingin mereka rekomendasikan agar bisa menembus panggung internasional. Sejauh ini sih saya lihat baru yang terlihat menonjol ya, baru Andrea Hirata yang kelihatannya mulai go internasional ya. Selain itu sih saya kurang tahu juga. Itu ya. Tanggapan Mas gimana nih? Kita akhirnya bisa go internasional, itu tanggapan Mas? Bagus ya, bisa memberikan semacam trigger atau pemicu biar penulis-penulis Indonesia yang lain bisa berbuat yang sama seperti dia gitu. Rekomendasi aku kalau misalkan the next-nya ya yang bisa go internasional lagi, menurut aku sih Dewi Lestari ya. Soalnya dari dia Supernova itu udah bagus menurut aku. Jadi dia bisa, itu satu karya fiksi tapi bisa buat kita tuh melanglang buana dari hanya bacaan aja gitu. Memang udah saatnya sih penulis Indonesia ada yang go internasional, dan satunya memang Andrea Hirata menurut gue memang paling worth it sih untuk saat ini. Kita kembali lagi di Buku dan Kehidupan, masih bersama Andrea Hirata membincangkan tentang menembus sastra internasional. Dan Bang Andrea, bukan Bang Andrea orang penulis Indonesia pertama yang masuk ke dunia internasional ya, tapi kemudian kenapa gaungnya tidak begitu terdengar? Itulah antara lain sebenarnya banyak peluang untuk go internasional. Banyak yayasan yang bisa membantu ya, banyak
lembaga-lembaga yang bisa menerjemahkan dalam bahasa Jerman misalnya, kemudian terbit di Jerman secara independen atau Sebetulnya apa. itu tersedia ya? Ya, dan udah banyak buku orang Indonesia di luar sana ya. Namun yang diterbitkan oleh penerbit prominent publisher gitu, penerbit terkemuka di New York itu memang ya mungkin baru ini ya. Jadi terus itu konsekuensi saja kenapa dia bergaung. Karena seperti sekarang mereka mulai publikasi, FSG-nya mulai publikasi tentang adanya penulis Indonesia yang terbit, dan kontak mereka New York Times, segala macam kan, Guardian, segala rupa. Jadi bukan baru karya orang Indonesia terbit di luar, tapi yang menerbitkan mungkin yayasan atau apa. Saya terinspirasi untuk mengikut sertakan orang lain dalam karya ini. Insya Allah bulan depan akan terbit, namanya Laskar Pelangi Songbook. Kita belum putuskan judulnya, apakah Laskar Pelangi Songbook atau Andrea Hirata Songbook ya. Nah itu akan memasukkan cerpen karya orang-orang yang terinspirasi oleh Laskar Pelangi. Karya yang bagus bisa menghasilkan karya lain ya. Nah, kebaikan beranak kebaikan, keburukan akan beranak keburukan. Dan semoga lebih banyak lagi kebaikan yang dihasilkan dari baik Laskar Pelangi maupun penulis-penulis di Indonesia. Dan demikian segmen buku dan kehidupan kali ini, selalu menjadikan buku sebagai bagian dari hidup Anda. Sampai jumpa.